Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Arif Empat Channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal fungsi kuadrat part 2 ya. Soalnya untuk ujian sekolah SMP maupun MTS ya. Semangat belajarnya, semoga nanti bisa dapat 100 di ujian sekolah nanti. Amin. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang titik potong, sumbu simetri, nilai maksimum dan minimum, titik puncak. Nah, hari ini kita akan bahas materi 3 ini. Ada diskriminan, ada menyusun atau menggambar fungsi kuadrat, dan aplikasi dari fungsi kuadrat. Lanjut. Nah, seperti biasa kalau kalian punya soal yang sulit bisa dikirim ke kami, nanti akan kami bahas di video selanjutnya. Silahkan berbagi karena berbagi itu indah. Oke, lanjut ke soal yang pertama. Di tipe pertama ini kita akan ketemu sebuah gambar di mana ada gambar fungsi kuadrat seperti ini, ada sumbu X yang mendatar dan ke atas adalah sumbu Y. Kita diberitahu bahwa fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4. Kita diminta menentukan nilai dari P. Nah, P di sini adalah koordinat di mana ada 3 dan P. 3 ini berarti X dan P ini berarti Y. Dalam mengerjakan soal seperti ini, langkahnya cukup mudah. Kita tinggal mensubstitusikan kebersamaan fungsi kuadratnya. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4. Nah, kita kan ingin mencari P. P itu Y, maka Y-nya tetap. X-nya diganti dengan yang diketahui yaitu 3. Berarti di sini 3 kuadrat dikurangi 3 kali 3 dikurangi dengan 4. 3 kuadrat berarti 9. 3 kali 3 ketemu 9 juga dikurangi 4. 9 dikurangi 9 0. 0 dikurangi 4 ketemunya adalah negatif 4. Oke, mudah ya, tinggal mensubstitusikan seperti itu. Lanjut soal nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut merupakan fungsi kuadrat dari titik. Oke, di tipe nama soal 2, kita diminta memperhatikan sebuah fungsi kuadrat dan kemudian kita diminta menentukan fungsi kuadrat tersebut ya. Nah, langkahnya cukup mudah. Ketika kalian ketemu seperti ini, boleh mensubstitusikan nilai-nilai yang sesuai. Maksudnya bagaimana Pak Arif? Di sini ada 3 titik. Di sini adalah 1,0. Di sini adalah negatif 6,0. Di sini adalah 0, negatif 6. Untuk membuat koordinat jangan sampai terbalik ya. Membuat koordinat itu X, Y. Angkanya X berapa? Angkanya Y berapa? Karena ini 1 maka X-nya 1 dan di sini 0 maka 1,0. Nah, nilai ini 1, 2, 3 ini kita substitusikan ke opsi A, B, C, dan D. Langkah yang paling mudah adalah mensubstitusikan yang di sini 0, negatif 6. Jadi kalau kita masukkan 0, X-nya diganti 0, maka Y-nya harus ketemu negatif 6. Oke, kita substitusikan 0 kuadrat dikurangi 5 kali 0 dikurangi 6. 0 kuadrat 0, 5 kali 0, 0 dikurangi 6, negatif 6. Dilanjutkan dengan 0 kuadrat dikurangi 5 kali 0 ditambah 6 sama dengan 6. Kalau sudah lancar ini 0 berarti ketemunya adalah negatif 6. Seperti tadi X-nya diganti 0, ini 0, ini 0, ini plus 6. Nah, tadi ketemunya harus negatif 6, berarti yang ini salah. Yang ini salah. Kenapa? Jawabannya positif 6. Karena ada 2 jawaban, kita cek dengan 1 titik lagi, yaitu ini 1,0. Ketika disubstitusikan 1, maka ketemunya harus 0. Oke, yang A saya tulis di sini. Fx sama dengan 1 kuadrat. X-nya diganti 1 ya. Dikurangi 5 kali 1 dikurangi 6. 1 kuadrat ketemu 1 dikurangi 5 dikurangi 6. Jawabannya adalah negatif 10. Salah ya, karena ketemunya harus 0. Kita coba yang C. Fx sama dengan X kuadrat, berarti X-nya diganti 1 ditambah dengan 5 kali 1 dikurangi 6.
1 tambah 5, 6, 6 kurangi 6, 0. Jadi jawabannya adalah yang C. Ketika nanti ditemukan jawaban dengan opsi yang sama lagi, maka kalian masukkan titik terakhir yaitu negatif 6,0. Ketika disubstitusikan nilai X sama dengan negatif 6 harus sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Fungsi kuadrat yang tidak memotong atau menyinggung sumbu X adalah titik. Oke, di tipe soal nomor 3 ini kita menentukan kondisi dari fungsi kuadrat. Kalau memotong itu seperti ini. Nah, kalau menyinggung itu seperti ini. Nah, kalau tidak memotong, tidak menyinggung, kemungkinan seperti ini atau seperti ini, ya. Diingat-ingat. Nah, memotong berarti ada 2 buah titik yang dilalui dari grafik tersebut. Kalau menyinggung cuma 1 titik. Kalau tidak memotong, tidak menyinggung berarti dia di atasnya sumbu X atau di bawahnya sumbu Y. Nah, untuk menentukan memotong, menyinggung atau tidak menyinggung, kita menggunakan nilai diskriminan. Diskriminan dirumuskan dengan B kuadrat min 4AC atau disingkat dengan D ya. D jika sama dengan 0 maka dia menyinggung. Menyinggung di 1 titik. Kalau D lebih besar daripada 0 maka dia memotong. Memotong di 2 titik. 2 titik. Kalau D lebih kecil daripada 0 maka dia tidak memotong atau tidak menyinggung. Nah, kita cari D-nya dari setiap opsi jawaban di sini. Rumusnya mudah, B kuadrat dikurangi 4AC. Ingat, A itu yang di depannya X kuadrat ya. Ini A, ini B, ini C. Di depannya X kuadrat itu A, depannya X itu B, tidak ada variabelnya berarti C. Jangan sampai salah, karena nanti kalau salah kita tertipu sehingga jawaban kita juga salah. Oke, kita lanjutkan mencari D untuk setiap opsinya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti B kuadrat 2 kuadrat dikurangi 4, A-nya ketemu 1, C-nya ketemu negatif 21. Seperti ini, kemudian kita sederhanakan 2 kuadrat berarti 4, 4 kali 1 4, 4 kali 21 84. Negatif kali negatif ketemunya positif. Dijumlahkan ketemu 88. Yang kedua berarti D sama dengan B kuadrat berarti 6 kuadrat dikurangi 4 dikali dengan 2 ya, karena A nya 2, C nya adalah negatif 9. 6 kuadrat itu 36 dikurangi 4 kali 2 itu 8 kali 9 ketemu 72. Negatif kali negatif ketemu positif. Jadi ketemunya adalah 108. Selanjutnya yang ketiga, D sama dengan B kuadrat berarti negatif 3 dikuadratkan dikurangi 4 kali A nya 2 ya, kali C sama dengan negatif 3 kuadrat itu 9 dikurangi 4 kali 2 itu 8 kali 5 itu 40. Kita kurangi sehingga menjadi hasilnya adalah negatif 31. Selanjutnya yang terakhir, diskriminan sama dengan B kuadrat berarti min 1 dikuadratkan dikurangi dengan 4 kali A nya 9 kali negatif 1. 1 kuadrat ketemu 1, negatif kali negatif hasilnya positif. 4 kali 9 ketemu 36. 1 tambah 36 sama dengan 37. Oke, kita sudah mencari diskriminan dari ketiga opsi tersebut. Di soal minta tidak memotong, tidak menyinggung. Berarti D harus lebih kecil daripada 0 atau bilangan yang negatif. Maka jawabannya adalah C.
Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-temanmu agar video ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Lanjut ke soal nomor 4. Sebuah peluru ditembakkan ke atas memenuhi fungsi HT sama dengan negatif T kuadrat plus 8T, dengan H menunjukkan tinggi peluru dalam meter dan T menunjukkan waktu tempuh peluru dalam detik. Tentukan A. tinggi maksimum peluru dan B. waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Oke, nomor 4 ini kita ketemu dengan soal cerita di mana sebuah peluru ditembakkan ke atas membentuk sebuah persamaan fungsi kuadrat ya. Biasanya kita lihat seperti ini, fx sama dengan negatif x kuadrat plus 8x. Apakah sama, Pak? Sama. Di sini cuman diganti x-nya diganti t, f-nya menjadi h. Karena h itu h atau tinggi, kalau t itu time atau waktunya. Caranya cukup mudah, kita gunakan konsep dari titik maksimum atau minimum. Ingat ya, titik maksimum atau minimum ada 2, x, y. Yang x dicari dengan min b per 2a. Kalau yang y dicari menggunakan dengan b kuadrat min 4ac per min 4a. Kita diminta mencari tinggi maksimum. Tinggi maksimum itu ht berarti atau y. Yang y berarti kita gunakan rumus yang ini. Kita cari dulu h max atau tinggi maksimal sama dengan b kuadrat dikurangi 4ac per negatif 4a. Ingat ya, b kuadrat yang mana. Jadi fungsinya itu tadi ketemu ht sama dengan min t kuadrat plus 8t. Ini yang a ya, ini yang b. Yang c mana Pak Arif? Tidak ada, maka 0. Kita substitusikan, b kuadrat berarti ketemu 8 kuadrat dikurangi 4 dikali a ketemu negatif 1, c nya 0 dibagi dengan negatif 4 kali a atau negatif 1. Selanjutnya kita selesaikan, 8 kuadrat ketemu 64, 4 kali negatif 1 kali 0 ketemu 0 dibagi negatif kali negatif ketemu positif, hasilnya 4. Selanjutnya 64 tambah 0 ketemu 64, 64 bagi 4 ketemunya adalah 16. Jadi tinggi maksimum peluru adalah 16 meter. Selanjutnya kita mencari waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum atau T. T digunakan ini yang min B per 2A. Jadi kita menggunakan yang sumbu simetri yang X-nya ya. Karena T itu di sini. Kalau H kan di sini. Kalau H pakai yang ini, kalau T pakai yang ini. Berarti kita tulis min B per 2A. Selanjutnya kita substitusikan nilainya. Min B tadi ketemu 8 ya, kita tulis negatif 8 per 2A. 2A, A-nya tadi ketemu negatif 1. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi negatif 8 dibagi dengan negatif 2. Diselesaikan, hasilnya menjadi 4 detik. Jadi udah ketemu ya, tinggi maksimumnya adalah 16 meter dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum adalah 4 detik. Oke, lanjut ke tipe soal terakhir dari fungsi kuadrat. Kita akan bertemu dengan soal cerita lagi. Pak Murdi akan memagari kebun yang baru dibelinya. Sisa tabungannya hanya cukup memagari kebun sepanjang 140 meter. Kebun yang akan dipagari bentuk persegi panjang seperti berikut. Luas maksimum kebun tersebut yang dipagari adalah titik. Oke, soalnya seperti ini. Ada sebuah lahan berbentuk persegi panjang. Panjangnya adalah X meter dan lebarnya adalah 0,5 kali 140 kali 2 meter. Langkah pertama adalah kita sederhanakan dulu. 0,5 kali 140 ketemunya adalah 70. Selanjutnya kita distribusikan lagi. 0,5 kali 2 ketemunya 1. Maka menjadi X. Jadi nanti kita gunakan ini X, ini 70 dikurangi X. Selanjutnya kita tahu bahwa konsep luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya adalah X tadi ya, lebarnya adalah 70 dikurangi X, kita kasih kurung. Selanjutnya seperti biasa kita distributifkan terlebih dahulu. X kali 70 ketemu 70X, X kali negatif X ketemu negatif X kuadrat.
Untuk mencari luas maksimum kita menggunakan rumus dari titik balik maksimum dan minimum. Tadi ada rumusnya X, Y. Rumusnya tadi min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Seperti ini ya. Nah, kita diminta mencari luas maksimum. Luas maksimum. Ingat, karena mencari luas maksimum atau yang di sini kita gunakan yang Y. Berarti yang ini B kuadrat min 4AC per min 4A. B kuadrat berarti ini, jangan salah ya, karena dia di depannya X. Kita tahu 70 kuadrat terus dikurangi 4 kali A. A nya di depannya X kuadrat, berarti ketemu negatif 1 kali C, C nya 0 per negatif 4 kali A. A nya adalah negatif 1. Kita lanjutkan, 70 kuadrat ketemu 4900. Negatif 4 kali negatif 1 kali 0 ketemu 0, tidak usah dipikirkan. Negatif 4 kali negatif 1 ketemu 4. Berarti tinggal membagikan 4900 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 1225 meter persegi. Oke, kalau kalian menemukan tipe soal yang lain dari fungsi kuadrat bisa dikirim ke kami, nanti akan kami bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.